Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berazam. Selamat bertemu kembali dengan saya Safriyadi. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang tokoh mantan anggota DPRD Provinsi Riau dari daerah pemilihan Kuantan Singingi dan Indragiri Hulu. Beliau adalah Dr. Insinyur Mardianto Manan. Assalamualaikum Pak Dr. Mardianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sekarang? Kabar baik. Ini barusan tadi pulang kampus nih. Kegiatan balik ke setelah kampus. Ini pakai baju uwir. Iya, hari ini adalah penerima murid baru. Selamat datang. Selamat datang. Jadi kita Mahasiswa sebagai warga baru. kampus akademik wajib menyambutnya dengan suka duka. Jadi setelah kemarin selesai pengabdian di DPRD Riau, Ya, langsung ke kampus kembali. ya kemarin komitmen kita ke rektor, kita pamit tampil keluar dulu, diberdayakan untuk dunia luar, dunia luar gitu ya, dari kampus. Karena kampus mengizinkan memberi mandat dengan SK cuti di luar tanggung jawab dinas. Cuti di luar tanggung jawab. Tapi pada perjanjian akhir dinyatakan sebulan mau selesai akhir di DPRD, wajib mengajukan permohonan diaktifkan lagi ke rektor. Alhamdulillah pada hari ini sudah diaktifkan lagi. Aktifkan kembali. Diaktifkan. Jadi Pak Mardianto ini kemarin adalah anggota DPRD Provinsi Riau dari fraksi Partai Amanat Nasional. Ya. Nah, karena masa tugasnya di DPRD sudah selesai, kembali beliau mengajar sebagai dosen di Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Nah, Pak Mardianto, Ya. ini sekarang ini kan suasana pemilihan kepala daerah. Ya. Hampir seluruh Riau ya. Hampir seluruh, ya? bukan seluruh Riau, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, iya, iya, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, baik pilkada di kabupaten, pilkada di kota maupun pilkada di provinsi. Saya mau ngajak Pak Mardianto berbincang-bincang. Iya. Pak Mardianto kan orang Kuantan Singingi. Kuantan Ya. Singingi, betul. Kuansing itu kan sekarang ada beberapa bakal calon yang sudah mendaftar. Iya. Apa yang dinamika yang sekarang Pak Mardianto amati di Kuantan Singingi? Iya. Saya rasa pada saat ini sudah terdaftar gitu, tapi belum pengesahannya, mungkin Belum, tanggal 23 gitu. Tanggal 23 Ada penetapan. 3 pasangan calon. Yang pertama incumbent yang sedang berkuasa sekarang, Bupati kita Bapak Suhardi Manandi dengan wakilnya Pak Mukhlisin, mantan anggota DPRD. mantan anggota DPRD. Ini diusung oleh partai apa ini? Diusung oleh partai Gerindra, Demokrat, satu lagi PKB. PKB. Oke. Kemudian yang kedua adalah calonnya Bapak Haji Halim. Haji Halim. Mantan juga wakil bupati pada periode yang lalu. Pernah menjadi wakil bupati. Pada periode lalu zaman dengan Pak Mursini. Ya, bersama dengan Sardiono. Sardiono. diusung. Sardiono ini saya kenal nih. Ini P3. Kalau nggak salah P3 kan. Sama Beliau pernah. Dia masih tercatat itu sebagai mahasiswa ilmu hukum. Nah, ilmu hukumnya ya. ya. Jadi Sardiono ini dari P3. Jadi mereka diusung oleh 2 partai, kalau nggak salah saya 2 partai ya. Pak Halim atas nama PDI-nya, Pak Sardiono dari P3. Dua partai. Nah, Kemudian yang ketiga adalah mantan ketua DPRD Kuansing, Dr. Adam SH. Dr. Adam Sukarmis. Ya, Adam Sukarmis. Ya. Mantan ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singi. Dia bersama dengan Sutoyo yang juga sama-sama dari Golkar. Adam dari Golkar, Sutoyo dari Golkar. Cuma didukung oleh partai yang lain, pengusung lainnya dari PAN, kemudian dari Nasdem, itu yang lain lagi ada beberapa partai yang lain lagi. Oke. Jadi ada 3 pasangan calon gitu. 3 pasang calon ini. Iya. Ini 3 pasang calon nih kalau menurut Pak Mardianto sangat ideal untuk bertempur atau kurang ini? Ya. Kalau saya lihat mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Idealnya saya rasa ideal saja gitu, sepanjang dia pandai mengangkat
potensi-potensi yang ada di dirinya dan potensi-potensi yang ada di dunia luar dirinya yang bisa dikombinasikan, diangkat untuk memenangkan pasangan masing-masing. Katakanlah misalnya Suhardiman Ali misalnya kan Bupati Kuantan Singi incumbent sekarang. Saya rasa dengan kekuatannya sebagai incumbent, walaupun nanti 23 September dia akan mengundurkan diri, tapi jejak-jejak dia itu bisa dia mungkin memangkat, tanda kutip mungkin agak sedikit memaksa mungkin para pegawai negeri, PNS atau yang sudah diangkatnya tadi, bahkan mungkin kepala desa atau camat yang terlibat dalamnya untuk mungkin dukung-mendukung dengan dia. Mungkin tidak secara vulgar, Tidak secara dengan vulgar, ya. cara-cara tersembunyi dengan apa gitu. Saya rasa dia juga punya potensi gitu. Dan lagi dia mengundang wakilnya sekarang kan Pak Mukhlisin. Mukhlisin ini berasal dari suku Jawa. Suku Jawa. Karena di Kuansing diperhitungkan juga. Saya tengok suku Jawa sekarang sudah mungkin 30% lebih, mendekati 40%. Artinya perlu diperhitungkan. Mungkin dengan kacamata itu mungkin Pak Suhardiman Ali mengambil etnis dari Jawa tadi itu untuk mungkin menarik aspirasi suara dia untuk memenangkan dia dalam pertempuran tadi. Itu dia saya lihat. Jadi yang kedua siapa tadi? Haji Halim. Haji Halim ini kan incumbent, dia pengusaha. Minimal pada masa lalu, di masa dia jadi wakil bupati, dia banyak sedikit ada juga jejak-jejak dia membantu, mendukung, membangun, mengusulkan, menyampaikan aspirasi pada masyarakat. Karena dia waktu itu wakil bupati, jadi tidak banyak berperan untuk memainkan kegiatan-kegiatan yang terindikasi nanti korupsi, indikasi nanti tidak tersalurkan. Karena dia bisa bersilat lidah di situ. Saya kan wakil waktu itu, nggak bisa saya melanjutkan aspirasi Anda kalau aspirasi tidak tersampaikan. Yeah. Kalau aspirasi tersampaikan membantu masyarakat yang terlantar sekolah dibantu dia, itu merupakan nilai positif bagi dia karena dia wakil bupati. Lalu yang terakhir, yang ketiga, Adam ini dia lebih cenderung saya tengok memerankan sebagai ketua DPRD Kuantan Singi. Yang sudah banyak berbuat, lalu mengesahkan nanti APBD dan sebagainya dan lainnya itu juga. Dan Adam ini juga di belakangnya motor yang sangat mendukung Haji Sukarmis tadi. Haji Sukarmis ya. Karena sudah fenomenal juga dari dulu 2 periode jadi ketua DPRD, Haji Sukarmis 2 periode jadi bupati. Banyak sedikitnya, mungkin lebih banyak saya rasa orang yang suka ke dia mungkin akan beralih mendukung Adam, walaupun tidak dari Sukarmis sendiri. Mungkin Sukarmis mungkin bisa aja. Sekarang coba kita petakan dulu geopolitik Kabupaten Kuantan Sengingi. Ya. Kalau kita melihat Riau itu kan bisa secara geopolitik dimasukkan ke dalam 2 kelompok ya. Riau Daratan, Riau Pesisir. Ya. Atau kalau di Kampar itu kita mempetakan geopolitiknya ada Kampar kiri, ada Kampar tengah, ada Kampar kanan. Ya. Kalau di Kuantan Sengingi itu pemetaan geopolitiknya seperti apa untuk pilkada ini? Ya, kalau saya melihat Kuantan Singi itu terdiri dari 2 kata, Kuantan dan Singi. Kuantan dan Sengingi. Kuantan itu adalah mulai dari Kuantan Tengah, Teluk Kuantan sampai ke hilirnya. Nanti belok ke arah Sumbar, Lubuk Jambi, itu masuk Kuantan, Kuantan Mudik itu namanya. Sampai Kuantan Hilir, sampai ke arah Cerenti, itu Kuantan. Lalu daerah Sengingi, mulai dari Tanjung Pauh, setelah lipatkan Tanjung Pauh, sampai ke Jake atau Kota Teluk Kuantan, itu adalah Sengingi. Jadi ruang itu terbagi 2 secara ruang antara Kuantan dan Sengingi. Nah, kalau bicara tadi incumbent Suhardiman aslinya dari Cerenti, dari Inuman. Berarti Inuman daerah Cerenti, Panggian sekitarnya itu dianggap hilir, itu kemungkinan bisa dikuasainya. Karena para calon lain tidak ada mengambil wilayah itu. Sedangkan Mukhlisin itu include masih dalam wilayah hilir juga tadi. Karena si Mukhlisin ini daerah Logas Tanah Darat, nama kampungnya Sukaraja. Jadi masuk di dalam Suhardiman, kampung kalau kami namanya sana dapilnya Dapil 2. Dapil 2 terdiri dari 5 kecamatan, Cerenti, Inuman, Kuantan Hilir Seberang, Logas Tanah Darat, itu termasuk Dapil 2. Pada masa lalu itu Dapil 2. Tapi memang sekarang sudah terbagi. Ada beberapa antara Logas Tanah Darat, Pangian dengan Benai. Terbagi 2, lalu Cerenti Inuman tersendiri lagi gitu. Tapi itu masih di kop wilayah lebih dekat kepada Suhardiman. Nah, gitu. Kalau kita bicara populasi,
populasi penduduk, kemudian populasi pemilih yang terdaftar, itu daerah mana yang paling gemuk? Kalau dibagi secara per kecamatan, daerah yang paling gemuk itu adalah Kuantan Tengah. Kuantan Tengah. Kuantan Tengah, karena menjadi pusat ibu kota itu. Pusat ibu kota. Ada bakal calon yang berasal dari Kuantan Tengah? Nah, Kuantan Tengah itu kebetulan Haji Halim itu tinggal di Kuantan Tengah. Dan kemudian si Sardiono juga tinggal di Kuantan Tengah. Itu namanya Gunung Towar. Gunung Tua. Gunung Towar itu kampung Pak Mursini lama. Jadi saya tengok orang ini terpola dua-dua antara dua tadi. Katakanlah Suhardiman dengan Muklisin dalam satu dapil lama. Tadi Kuantan Singi dapil 2 saya katakan tadi. Logasna Darat, Inuman, Cerenti, Basra, Pangean. Itu satu. Dan Muklisin itu dari Sukaraja, masuk Logasna Darat. Suhardiman ada dari Inuman. Sedangkan Haji Halim dari kota Teluk Kuantan tinggalnya, keluarganya, rumahnya, dan dia memakai wakilnya si Sardiono dari Gunung Tuar. Masih Kuantan Tengah. Masih Kuantan Tengah. Kuantan Tengah. Kemudian yang agak manis pasangannya adalah Adam mengambil Kuantan Tengah. Sentajo itu bagian dari Kuantan Tengah. Sentajo bagian Kuantan Tengah masa lalu. Tapi hari ini Sentajo sudah jadi kecamatan sendiri. Lalu diambil awannya Sutoyo, daerah Singingi. Singingi itu hanya satu-satunya sekarang. Sutoyo itu dari Singingi, satu-satunya dari pasangan tadi yang mengambil para calon tadi. Nah, kalau kita lihat figur dengan geopolitiknya ya. Seperti itu. Di atas kertas, pasangan siapa yang diuntungkan? Ya. Kalau dari yang serasakan asal-usul geopolitik dengan ruang tadi itu, serasa ini di atas kertas sangat diuntungkan dari saudara Adam tadi, Dr. Adam tadi. Kenapa? Adam berasal dari Sentajo, dan itu bagian dari Kuantan Tengah. Lalu si Sutoyo berasal dari Singi Hilir. Singi Hilir itu lebih banyak penduduk ekstrannya daripada penduduk asli di sana. Sutoyo ini representatif dari suku Jawa juga sama dengan Muklisin tadi. Jadi suku Jawa bisa terpecah dari dua, antara Muklisin yang dipakai wakil Suhardiman dengan Sutoyo yang wakil dipakai Adam tadi. Itu dia secara ruang tadi. Secara etnis juga masuk dia. Jadi sebagai yang mewakili penduduk asli dan sepanjang bibir sungai sekitar Kuantan Tengah itu mungkin Adam bisa pegang. Tapi nanti secara ekstran dan orang-orang Jawa, suku Jawa bisa nanti diapakan dengan Sutoyo tadi gitu. Jadi dari segi geopolitik, ya, yang diuntungkan Adam. Saya melihat Adam itu. Adam. Nah, lalu kenapa Adam? Lalu kalau Suhardiman tadi wilayahnya kan sama-sama. Suhardiman dari Inuman dan Cerenti, wakilnya dari Logasna Darat, masih satu ruang yang sama. Nah, lalu Halim dari Kuantan Tengah, Teluk Kuantan, dipakai wakil Gunung Tuar dan masih Kuantan Tengah. Masih Kuantan Nah, Tengah. kalau Adam tadi kan berbelang dia. Kuantan Tengah bagian dari Sentajo dengan Singi Hilir. Jadi satu-satunya calon yang berasal dari Singi dan Singi Hilir hanya dari wakil Adam, Sutoyo tadi. Sutoyo. Ya. Oke, itu dari segi geopolitik Segi ya. ruang bagi geopolitiknya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dari partai. Ya, Nah, dari partai. Dari partai. Tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Mardianto, Ya. partai-partai pengusung. Ya, partai pengusung. Partai ini kan kita tahu semua, Ya. ada partai yang kadernya masuk karena ideologis, Ya. ada partai yang masuk karena non ideologis. Ya. Ini kan pengaruhnya besar terhadap Besar, ya. kinerja partai, mobilisasi partai. Ya. Dari partai pengusung, figur mana yang relatif agak diuntungkan? Ya. Kalau saya melihat kondisi partai di Kuantan Singi, tidak ada yang terlalu begitu fanatik dan tidak fanatiknya terhadap partai saya tengok. Tidak ada Karena ya? pola pemilih di Kuantan Singi, saya melihat tidak, misal partai A dia mengakar, tidak saya tengok, Ya. tidak, karena bisa saja berbolang. Itu kemarin contoh dulu, ada dulu partai A dimenangkan, katakanlah saya sebut katakan Golkar gitu, terbesar dia kemarin suaranya, sehingga beberapa periode dari awal sampai kemarin Golkar selalu ketua. Tapi di pada saat ini dipegang partainya Gerindra oleh Bupati, Gerindra sekarang terbesar dia duduk di situ. Nah, Gerindra, Jadi siapa Gerindra memegang berapa apa? kursi? Gerindra sekarang duduk kursi 9 kursi. 9 kursi, artinya pemilu 2004 itu pemenangnya Gerindra. 2024 Gerindra. Gerindra pemenang. Sebelumnya Golkar terus. Sebelumnya Golkar terus. Golkar berjaya. Iya, Itu iya. kita ada paham lah semua Iya. kan. Sekarang era 2024
dikuasai oleh Ya. Gerindra. Kan bisa bertanya kita kenapa begitu? Mata pandang saya secara singkat, karena pada masa lalu itu adalah bupati, ketua DPR berasal dari Golkar. Sekarang bupatinya Dari Gerindra. dari Gerindra. Nah, makanya terbanyak pula partainya. Gerindra ini kan mengusung Suhardiman Ambi, Ya, Sudirman Ambi. Ya. yang notabene adalah bupati, Ya. sekaligus ketua DPC Gerindra. Partai Gerindra. Ya. Oke. Menurut Pak Mardianto, Ya. ini mesin politik masing-masing partai ini dalam memobilisasi dukungan kepada bakal calon seperti apa? Ya. Kalau saya melihat mungkin karena ini incumbent nih, Pak Suhardiman ini dia bupati, lalu Partai Gerindra sekarang pemenang, tentu jejak-jejak berapa bulan kemudian sebagai tim itu, saya rasa cukup punya tantangan, peluang untuk memenangkan ini saya lihat. Kalau dari segi kekuatan dari partai yang 9 tadi, kalau dia stagnan atau tetap mendukungnya seperti masa pemilu kemarin, suara dalam tangan dia karena dapat 9 kursi. 9 Ya kursi. tinggal menggerakkan itu nanti, apalagi dibantu dengan kekuasaan yang ada sedikit sekarang itu, saya rasa mungkin bisa Tapi kekuasaan mengangkat itu dia kan harus cuti. tanggal 23 ya. Tanggal 23 ini beliau mesti cuti sebagai bupati sampai Ya. pemilu itu Pemilu berakhir. nanti Dia gitu, mesin birokrasi itu tidak akan secara Tidak maksimal bisa dimanfaatkan oleh Suhardiman Ambi. Nah, coba Pak Mardianto bandingkan mesin politik beberapa partai besar. Di kubu Suhardiman Ambi itu ada Gerindra, Gerindra, Demokrat, PKB, PKB. Nah, kemudian di kubunya Adam Golkar, ada Golkar, PKS, dan ada PAN. PKS dan PAN. Ya. Nah, kemudian di kubunya Halim PDI, PDI. P3, 2 saja nggak salah. dari 9 partai Ya, pengusung ya, di 3 bakal calon bupati ini. ya. Kira-kira partai yang akan maksimal bekerja untuk pasangan bakal calonnya partai mana? Itu belum bisa saya memprediksi apa seperti itu. Tapi secara kekuasaan tadi, secara apa incumbent dan tidak tadi, mungkin Gerindra lebih berpeluang untuk menggerakkan dengan tim-tim tadi. Tapi kadang-kadang Golkar tak bisa diapakan juga, karena Golkar sudah mengakar lama, berperiode-periode dia memegang kekuasaan, ketua DPRD sampai dengan bupati. Nah, kalau dia mengolah mesin yang sudah lama sudah menjadi bersatu itu nanti di Golkar, saya rasa itu juga potensi juga yang tergantung nanti siapa yang akan mobilisasi itu. Apalagi PKS kan? Nah, PKS juga ada di sana, PKS juga ada di Golkar. Walaupun PKS di sana mungkin tidak seperti nanti PKS yang di apa ini. Yang Tapi di kan kota bisa lah. saja garis komando dari pusat nanti pergi ke sana. Ini lain lagi, PKS lagi cara penatismennya nggak kuat juga. Tidak bisa Pak Mardianto menilai di atas kertas dari partai pengusung pasangan bakal calon mana yang relatif lebih diuntungkan. Kalau saya melihat dengan kondisi sekarang ini, dengan masa lalu yang sudah tren ini, Golkar dengan PKS ini, dengan mendukung Adam ini, saya rasa lebih besar dia. Lebih besar. Karena saya melihat begini, yang pertama, yang namanya Adam ini kan belum pernah berkuasa di eksekutif. Oke, katakanlah bapaknya sekarang, kan bapaknya berbeda. Dan dia sekarang memakai gerakan anak muda memilih. Anak muda. Jadi representatif anak muda ini diwakili oleh Adam dengan Soyo, sama-sama muda dia. Sama Nah, lalu ya, sedangkan Suhardiman kan sudah pernah jadi bupati. Artinya selama 4 tahun belakangan ini dia kan sebagai PAW melanjutkan dari Andi Putra kemarin itu, dia apa itu nanti mendukung itu nanti Suhardiman. Serasa itu mengelola partai yang baru dibesarkan dia. Karena Suhardiman ini pertama dulu dia di Hanura, dia pertama dulu, baru pindah dia setelah jadi bupati. Setelah dia diangkat jadi bupati, diambilnya Gerindra. Oh, dulu dia Hanura. Hanura pertama dia angkat jadi bupati dari Hanura. Hanura yang mendukung dia. Tapi setelah dia jadi diambilnya Gerindra, dibesarkan Gerindra dengan tangan kekuasaan, dengan memanfaatkan juga jabatan-jabatan camat mulai apa. Kemarin bersatu padu mendukung itu. Oh, Jadi bisa. Lalu karena dia sudah incumbent, berarti kan sudah diteropong oleh warga, sudah dinilai oleh warga.
ada mungkin janji tidak tertepati, dijual oleh orang masyarakat jadi bumbu-bumbu negatif. Oke. Ya, ada pegawai sekarang kemarin P3K diberhentikan, dijual lagi menjadi itu. Artinya bekerjakan dia itu sudah dinilai ada cerita-cerita janji yang tidak terwujud, itu jadi bom-bom negatif bagi dia. Baik. Halim juga begitu. Halim pertama dulu pernah ribut dengan Mursini. Alasannya uang aku udah habis sekian, tidak udah dikembalikan sampai sekarang katanya. Marah-marah sama Mursini karena dia wakil bupati, tidak diajak dilibat dalam buat keputusan deal-deal politik dengan bupati, marah dia semalam. Dan saudara Adam belum pernah merasakan itu. Belum pernah ya. Tidak bisa dinilai, baru paling-paling dia dinilai sebagai ketua DPRD kemarin, dianggap membatalkan APBD, dianggap memperlambat dan sebagainya. Mungkin itu. Baik, kita sudah bahas dua ya. Iya. Satu dari aspek geopolitik tadi. yang kedua dari aspek kepartaian. Kepartaian tadi. Sekarang kita bahas dari aspek kinerja, bahwa figur-figur yang sekarang mendaftar sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati itu adalah figur-figur yang itu pernah semua di pemerintahan. Ya. Soal dia ada di eksekutif atau di legislatif itu masalah lain. Tapi itu kekuasaan ya. Kan ada di kekuasaan itu. Nah, sekarang Suwardi Manambi bupati, Adam ketua DPRD, Halim mantan wakil bupati. Bisa enggak Pak Mardianto melakukan evaluasi terhadap kinerja ketiga tokoh ini sesuai dengan porosnya masing-masing? Ya, kalau dari kondisi yang sekarang nih saya tengok popularitas tingkat gaungnya lebih besar dari Suwardi Manambi. Pertama, dia kan sekarang sedang berkuasa. Yang kedua, kekuasaan memang dikendalikan oleh dia. Jadi bahkan corong-corong untuk membesarkan dia itu ada di tangan dia. Saya tengok cara dia bekerja, pendekatan ke masyarakat, turun ke lapangan. Apalagi dengan tradisi pacu jalur kemarin. Nggak pernah seumur hidup diadakan pacu jalur setiap bulan. Kemarin datang, Dulu datang setiap bulan pacu. Sebulan pacu, saya bulan pacu. Saya lihat ada pesta rakyat di Kuantan Singi itu sambil bagi-bagi uang. Bagi-bagi uang, bagi-bagi hadiah, bagi-bagi bonus dan sebagainya. Itu serasa ajang yang membuat Suwardi Manambi lebih dikenal, popularitas lebih meningkat gitu. Kan PWI kemarin dipusatkan di sana. Dibuatlah semacam lomba. Siapa yang juara satu nanti di Ali Kelana ya. Saya naikkan umroh ke Mekah. Dapat tuh tak salah saya dari wartawan Rio Pos Juprison siapa nama waktu itu. Sehingga berangkat dia buat itu nanti kan. Ini kan juga ajang-ajang panggung politik yang maaf bicara agak gratis dimanfaatkan oleh incumbent. Tapi pengaruh ke suara ada nggak itu? Saya rasa ada, banyak sedikitnya pasti ada. Karena dia orang baik, dia dekat ke masyarakat. Setiap tempat di mana-mana dia ketemu orang, dipeluk, diberi duit, anak-anak. Tapi kan karena mau pemilu. Iya. Di luar pemilu seperti itu juga ada? Iya, dia memang dilakukan itu kan semasa dia jadi bupati. Sebelumnya kan enggak juga. Mungkin karena bupati, tempat itu mungkin momennya tidak pas juga. Nah, oke, kita baliklah ke kinerja. Kinerja bupati ini sekarang seperti apa? Kalau kinerja saya tengok masih banyak yang disampaikan oleh bupati kita yang sekarang itu semacam janji-janji yang belum terpenuhi. Katanya di sini akan dibangun jalan, tapi tidak terrealisasi, walaupun sudah ada terrealisasi gitu. Kemudian juga misalnya mengangkat honorer, lalu akan menggaji seluruh guru-guru mengaji yang ada di Kuansing, dijanjikan dulu. Kemudian juga para guru-guru TK, guru surau akan digaji, tapi orang-orang adat akan digaji. Sampai sekarang itu tidak terrealisasi. Itu menjadi bahan omongan enggak? Itu jadi bahan omongan di daerah bagi orang. Sehingga nanti ada beberapa meme yang dibuat orang itu nanti, ini kebohongan apa lagi yang dibuat. Ada kemarin contoh kecil lah waktu kecil. Kami nanti waktu pembukaan pacu jalur di Kuantan Singi, acara akbar nasional ini akan mendatangkan Gibran. Bu itu, Gibran mau datang, calon wakil presiden gitu. Badari diganti dengan Menteri Pariwisata. Fakta di lapangan, asisten Menteri Pariwisata yang tak ada menteri. Tak pula menteri. Ini jadi meme yang jelek bagi orang. Nih bohong apa lagi mau dibuat gitu. Jadi itu juga
Itu yang saya katakan, karena dia incumbent, orang sudah memantau dan mengontrol dia. Karena janji yang diucapkan harus diimplementasikan. Nah, bisa enggak kebohongan itu ditutupi dengan perilaku-perilaku baik secara spontanitas itu? Ya, saya rasa mungkin ini tergantung piawaian dari Pak Suaryo Manambi. Saya rasa bisa saja untuk melakukan itu. Kemarin contohnya ada kasus kecil di Pangean misalnya. Heboh kami di grup Ikatan Keluarga Pangean. Ada salah satu negeri di Pangean namanya daerah desa Rawang Binjai. Ada rumah dipotret orang, lantainya tanah, atapnya atap rembio, dindingnya papan. Oh, ini kok masih ada rumah tidak layak di sini diapakan? Dikejarlah kepala desa begini. Kami sudah mengajukan berbulan-bulan tak ada gitu. Tak tahu ada seorang wartawan meng-WA Pak Sudirman. Pak Sudirman, ini ada tempat kami ribut kami. Oke, nanti kita ambil dana masas, kita rehab dia. Memang direhab. Nah, belum direhab, akan direhab. Ini baru 2 hari yang lalu kejadiannya. Ya, tapi semua grup memuji dia. Oh, mantap ya, percepatan langsung diambil alih begitu. Implementasinya belum. tapi dia sudah masuk, akan kita rehab. Oke. Sekarang bagaimana dengan Adam, Ketua DPRD, kinerjanya? Ya. Adam ini kan anak muda saya lihat dia kinerja secara eksekutif belum nampak. Tapi kinerja di legislatif dia sebagai ketua DPRD. Ya, legislatif itu kan 3 aja fungsinya itu. Iya, satu fungsi pembentukan peraturan daerah. Peraturan legislasi. Yang kedua fungsi budget, anggaran budgeting. Yang ketiga fungsi kontrol pengawasan. sosial. Nah, ini aja yang mau kita bahas. Itu yang saya lihat. Jadi kalau budget dia tentu sudah sukses menggolkan beberapa APBD. Walaupun ada beberapa APBD perubahan yang tidak terimplementasikan 2 tahun berikut ini. Tapi itu saya rasa kolektif kolegial antara eksekutif dengan legislatif bersama, sehingga tidak sah itu. Mungkin komunikasi kurang apa. Karena 2 tahun terakhir ini APBD perubahan di Kuansing tidak ada. Tidak ada? Iya, batal. Nah, ini kan jadi masalah. Nah, ini juga disorot orang juga. Dibilang, ini peran bolanya matinya di DPRD kata orang. Tapi disampaikan enggak oleh Bupati ke DPRD? Itu dia ada disampaikan, tapi mungkin ada beberapa hal ini saling membela. Saya tengok kita salahkan eksekutif, tapi sudah menyampaikan kita salahkan legislatif sudah merubah dan sudah minta dilakukan perbaikan, katanya eksekutif tidak mau mengembalikan. Sehingga nanti buntu lah bola itu APBD tidak disahkan. Berarti ada hubungan yang kurang harmonis. Itu yang terjadi di Kuantan sekarang antara bupati dan nanti hubungan kurang harmonis. Hubungan yang kurang harmonis nih, itu hubungan kelembagaan atau personal? Kalau saya melihat sudah ada hubungannya ke hubungan personal. Personal. Iya, bukan kelembagaan. Tapi dibawa ke lembaga. Kelembagaan. Kalau kelembagaan kan gampang aja. Kalau ini ditolak, diperbaiki. Lalu dirombak, diajukan lagi. Tapi ini saya tengok sudah personal saya lihat. Berarti ada harmonisasi yang terganggu antara eksekutif dengan legislatif yang itu berpengaruh kepada pelaksanaan fungsi DPRD. Itu praduga kita di luar gitu nengok gitu ya. Tapi saya tanya ke lembaga, kepada Adam, kepada Suardiman bilang kita saya sampaikan Pak katanya, tapi bola itu jatuh di tangan dia. Kita tanya ke Pak Adam nih kabarnya, kita sudah perbaiki Bang, masa ini dimasukkan anggarannya tak benar, kita suruh rubah, mereka tak masukkan katanya. Loh, jadi siapa yang salah kalian? Nah itu dia. Nah itu dia. Ini kan kedudukan DPRD itu. Berarti komunikasi mungkin buntu. Iya, kedudukan DPRD itu di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah kan unsur penyelenggara pemerintahan. Iya. Jadi dua poros ini, poros eksekutif dan legislatif, itu sama-sama bertanggung jawab terhadap pelaksanaan desentralisasi di daerah. Nah sekarang itu rusak akibat dari hubungan yang kurang baik antara eksekutif dengan legislatif. Yang sesungguhnya itu hubungan personal saja, tapi terbawa ke lembaga. Oke, kalau Halim bagaimana? Kalau Halim saya tengok sekarang dia menjual sebagai pengusaha. Jadi kinerja dulu. Oh kinerja. Kinerja. Halim kinerjanya semasa wakil bupati, serasa hampir dikatakan agak kurang berperan. Karena dia wakil bupati. Namanya wakil kan? Wakil bupati. Ban serap. Kan ban serap. Kapan ban bocor atau bannya hilang baru diganti dia. Buka baju dia bertahi. Itu pun kalaupun diserahkan ke dia. Gitu. Tapi negara memang mengatur kalau meninggal memang wajib atau hukum dan sebagainya gitu ya.
Itu saya tengok. Jadi karena dia wakil bupati, saya kurang bisa juga mengapakan. Paling-paling dia cuma ada masyarakat minta bantu dalam bentuk uang cash pribadi dia, saya tengok, bukan dari APBD. Bukan dari APBD. Makanya sering pengangkatan dia tak libatkan, diangkat jadi guru tak libatkan. Kan pernah marah dia. Hubungannya dengan bupati waktu itu, Mursini ya? Wah itu kalau orang kampung kami beceka aja yang tidak Beceka. gitu. Dana Dia bilang, ring, dana ring. sampai dana-dana kampanye diUC, uang aku belum dibayar, pinjaman itu macam-macam, itu jadi momok juga kita masa lalu betul itu gitu. Jadi payah juga menilai dia sebagai wakil bupati itu memang Susah tak ya? nampak kita Oke. dapat nanti. Sekarang kita bicara figur. Kan figur Ya. Suwardiman, kemudian Adam dan Halim. Ya. Ketiga figur ini bagaimana dalam penilaian Pak Mardianto? Saya rasa dari kedekatan dengan masyarakat ketiga-tiganya saya rasa sama-sama bagusnya dengan cara masing-masing. Suwardiman katanya dengan gayanya sebagai bupati dia dekat kepada seluruh unsur. Katakanlah saya misalnya tidak mendukung dia kemarin gitu, ketemu dia tetap berpelukan mesra baik aja gitu, tak seakan tak terjadi apa-apa gitu. Dengan yang lain gitu, bahkan dengan saudara Adam pun dia ketemu waktu sidang tetap berpelukan mesra, apa cara apapun gitu. Jadi masyarakat menengok dia sangat hangat dan apa dengan orang nanti. Lalu ketemu dengan orang tua, dengan masyarakat dia cukup bagus saya tengok dia apa itu. Adam juga begitu. Adam sebagai ketua DPRD dia mirip-mirip gaya seperti bapaknya masa lalu Pak Haji Soekarmis itu. Turun ke kampung, anak muda ke desa. Bahkan dia sekarang membentuk paguyuban anak muda yang dibinanya setiap saat. Lalu setiap bulan dia dialog, lalu tanya jawab. Apa yang kalian tak suka dengan saya? Bukan ditanyanya apa yang kalian suka sama saya, apa yang tidak suka. Nanti berdebat dia sampai titik temu dah. Itu sudah ada dibentuknya. Langsung Adam itu sendiri ngomong ke saya kemarin. Kalau Haji Halim saya tengok ini lebih cenderung dia kepada pengusaha-pengusaha, kawan-kawan rekanan yang masa lalu sama pengusaha. Pak Halim ini kan berkebun, pengusaha. Dulu pernah kayu balak apa semuanya. Jadi kawan-kawan lama dia itu nama yang sama-sama sehidup semati sekarang itu apa dulu tuh bekerja pahitnya manis kehidupan, dia tetap jalin hubungan sampai sekarang. Kedekatan itu serasa dengan cara, dengan pola, dengan momentum masing-masing hampir sama-sama panas dan akrab mereka gitu. Cuman yang diuntungkan Suwardiman Ambi ini dia banyak punya ruang yang untuk mengimplementasikan kepanasan kekerabatan politis tadi. Ya, Pacu misalnya. Karena dia bupati kan. Dia bupati. Pacu setiap bulan diadakan di setiap kecamatan 1 bulan, kecamatan 1. Setiap membuka dia hadir, menutup dia hadir. Diiringi pula dengan lagu-lagu pop dari Minang, dari Barat, dari mana. Ini ajang dia untuk berjoget, bagaimana itu hebat kali dia. Dan itu dibayar oleh dana APBD, bukan biaya dia. Akan cantik main. Manis juga Pak. Dengan APBD Pak. Jadi Pacu Jalur dikembangkan 75 juta. Sama aja memanfaatkan APBD. Itu yang terjadi sekarang gitu. Yang tak punya APBD gimana? Tak bisa. Jadi kayak Hadam maju mungkin lewat reses dan pokir mungkin. Halimnya dengan dana pengusahanya gitu nanti. Pak Mardianto pernah enggak membaca hasil survei dari lembaga survei mana? Terserahlah. Terkait dengan tingkat popularitas dan elektabilitas ketiga orang ini. Belum ada. Rasanya belum ada di Kuansing dia apa kan? Hah? Belum ada. Ya misalnya PAN dia mensurvei atau Golkar mensurvei atau PKS mensurvei. Belum dapat berita belum. Tapi kalau dilihat ya secara kasat mata, ya. Kalau tingkat popularitas tentulah yang paling Incumbent saja. bagus itu incumbent ya. Sekarang incumbent saja. Cuma apakah tingkat popularitas ini berkorelasi positif tidak dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja incumbent ini? Menurut Pak Mardianto gimana? Tingkat kepuasan masyarakat kepada para incumbent ini? Ya, saya melihat juga ada duduk-duduk di kedai kopi di kaki lima apa seperti itu ya. Walaupun incumbent ini pamornya naik lalu terkenal dengan popularitas, ada juga kadang-kadang dari warga-warga yang tanda kutip tersakiti dengan kebijakan-kebijakan dia. Katakanlah masa lalu misalnya tidak berpihak ke partai, tidak berpihak mendukung calon dari bupati. Sekarang kadang-kadang ya mak bicara jabatannya terancam apa sebagainya gitu nanti. Lalu ada lagi kemarin juga dari para tidak bupati, mungkin calon-calon dari partai bupati, jika kalian tidak memilih partai kami dan milih kami, PKH BLT akan diputus.
itu kadang-kadang menjadi momok juga bagi orang kampung. Oh, tentulah iya, partainya menang banyak, dia penuh dengan ancaman dengan apa seperti itu gitu. Jadi nanti mungkin ke depan orang ada juga yang kalau begitu tak bisa juga, kita jangan mau ditakut-takuti seperti ini, macam-macam dipintarkan oleh tim-tim yang lain dari Adam, dari Halim dan sebagainya. Ini mungkin juga jadi momok juga nanti ke depannya, belum tahu. Jadi orang di depan mata dia takut seakan-akan, tapi takut bukan karena kecintaannya, takut dipecat, takut diberhentikan, takut keluarga diapakan. Terakhir yang heboh kemarin tuh, terlepas benar dan tidak, ada seorang tokoh lembaga adat Melayu Riau yang di Kuantan Singi, gitu kan. Lalu entah kenapa kan dinonjok sekarang. Heboh sekarang, baik keluarganya, bahkan dari kampungnya, daerah mudik Kuantan sana gitu, bahkan membuat pernyataan dan macam. Tapi dibantah lagi oleh tokoh masyarakat, tidak ada kami itu. Gitu. Tapi mulai mengheboh itu, artinya termasuk calon dulu yang digadangkan ingin jadi wakil Suhardiman Amri dari seorang datuk, tapi tak jadi dipilih. Karena tak kenapa tak ada suara sumbang, konon kabarnya seminggu yang lalu dia diberhentikan dari jabatannya, bahkan istrinya juga diberhentikan. Ini jadi bola panas bagi jadi bupati sekarang. Tapi apakah ada pengaruh itu? Kita tidak tahu. Tapi kebetulan kalau kita coba mau taati, kan tingkat kepuasan incumbent. Ya. Itu dalam penilaian Pak Mardianto ada di atas 70% atau di bawah 70%? Saya rasa di bawah 70% tingkat kepuasan itu. Tapi tingkat ketakutannya di atas 70%. Tingkat ketakutan terhadap incumbent di atas 70%. Karena dia pandai nanti membidik ruang-ruang itu dengan kaki tangannya di desa, di kecamatan yang ada tadi. Sebab kalau tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja incumbent itu di atas 70%, ini agak berat bagi pasangan lain untuk melawannya. Nah, itulah yang kalau kita amati pada pilkada-pilkada di Provinsi Riau ini yang terjadi pada beberapa incumbent. Nah, itu dia. Misalnya Kota Dumai. Itu Pak Faisal tuh tingkat kepuasan masyarakat atas kinerjanya tinggi di atas 70%. Ibu Kasmarni di Bengkalis itu juga tinggi. Kemudian Zukri di Pelalawan itu tinggi. Survei terakhir Zukri itu menyebutkan tingkat elektabilitasnya sudah di atas 60%. Nah, ini kita coba meneroka apakah tingkat kepuasan Suhardiman Amri selaku incumbent berada di bawah 70% atau di atas 70%. Nah, kalau di bawah 70% agak aman lah bagi Adam, bagi Halim gitu, untuk berhadapan dengan incumbent ini. Kira-kira ini kalau kita lihat kekuatan dari ketiga pasang ini, logistik siapa yang paling kuat ini? Ini mengaji kantong orang. Karena kunci sukses pemenangan itu kan tidak bisa lepas dari logistik. Pak Mardianto kemarin kalah di pileg di logistik, sehingga yang terpilih itu kan bayar berapa Dodi Irawan kan. Kalau saya melihat dari posisi kasat mata sekarang tanpa menengok kantong masing-masing itu, yang berkuasa itu incumbent, saya rasa punya kekuatan. Kenapa? Yang pertama, saya melihat ini dari mata pandang kita sendiri. Setiap acara mungkin di kecamatan, itu para kadis, para semua itu ikut mendukung dan sumbang menyumbang. Bahkan di mata kepala saya sendiri, di saat uang bupati itu habis untuk menyumbang kepada masyarakat, datang mungkin oknum seorang kadis atau asisten kadis menyerahkan uang lagi itu, Pak. Dibagi lagi. Jadi itu dari kasat mata gitu ya, di bawah kantong masing-masing saya dapat. Itu dia. Jadi mungkin di sana. Kemudian juga incumbent sekarang nih Suhardiman Amri kan mantan aktivis juga dan sama dengan kita di DPRD Provinsi juga dulu. Artinya beberapa perusahaan besar dia juga pegang saya lihat. Sedangkan Adam kan seorang ketua DPRD. Saya rasa mungkin tak bisa dia punya kekuasaan tangan sana. Halim mungkin uang dia pribadi. Uang pribadi. Tapi saya melihat Halim uang pribadi, sedangkan masa dulu aja dia waktu incumbent kan banyak uang itu tidak begitu kuat dia untuk menopang kekuatan itu nanti. Sekarang kan sudah berhenti incumbentnya 5 tahun, mau mulai lagi tidak begitu maksimal saya rasa.
agak berat juga. Jadi mungkin saya simpulkan lebih banyak mungkin logistiknya dari incumbent yang sekarang, yang ada baik sekarang. dari jabatan maupun nanti yang sudah dapat uang selama menjabat ini, entah dari sumbangan dari mana dan sebagainya gitu nanti. Sebab kalau logistiknya itu rendah, ini partai bagaimana mau partai digerakkan, bagaimana, tim sukses bagaimana digerakkan, kemudian operasional ke bawah seperti Bagaimana apa, menggerakkan gitu. belum lagi lain-lain di luar itu kan. Tapi akhir dari perbincangan kita ini, Pak Mardianto, ini akhir dari perbincangan. Kalau kita pakai sistem pertandingan sepak bola, Nah, kemana tuh? Pak Bola. kira-kira dari 3 pasangan bakal calon ini, untuk sementara yang berada di klasmen teratas itu pasangan bakal calon mana? Dan dari aspek mana dilihat? Iya, saya kalau dari aspek logistik dan keuangan saya melihat dari bupati yang incumbent sekarang tadi gitu. Tapi dari segi ruang dan pendukung etnis dengan geopolitik tadi itu Dr. Adam Esa punya peluang besar saya lihat untuk mendukung itu. Karena ruang tadi yang berbeda antara Kuantan Tengah dengan Singi-Singi Hilir saya bilang, lalu etnis dari Melayu asli Kuansing dengan Adam dengan yang etnis Jawa itu. Lalu dia generasi muda, belum pernah membuat janji-janji di eksekutif untuk akan begini. Sementara Halim dan Suhardi Manandi sudah berjanji dia. Halim dulu kalau terpilih jadi bupati, bibit sawit yang bagus kita akan kawal. Ternyata tidak terbukti itu karena dia wakil bupati. Suhardiman sekarang dengan dana APBD lebih kurang kemarin 1,3 triliun, itu 850 miliar ya sudah terpakai untuk ASN. Hanya 300-400 yang bisa dikembangkan. Tapi kemana-mana Pak Suhardiman ini berjanji, ini akan kita bangun, ini akan kita berdirikan, ini akan kita apakan. Tapi di saat nanti dibangun dana terbatas dengan duit sudah jadi habis. juga jadi menilai juga bagi orang gitu. Jadi bukan dikorupsi, bukan apa, memang uang sangat tipis di Kuantan Singi. Apa pesan Pak Mardianto menutup dialog kita ini kepada masyarakat? Ya, saya rasa mungkin kepada masyarakat, mari kita lebih terbuka, pilih dengan mata pandang yang cerdas gitu, mana yang terbaik menurut kita. Kita tidak akan intervensi wewenang Anda, dan Anda jangan mau pula ditakut-takuti oleh incumbent, tidak memilih PKH diputus dan sebagainya, tidak. Itu tidak akan terjadi. Jika itu terjadi, sama-sama kita untuk memperjuangkan, kita lawan yang tidak benar. Tidak ada ancaman-ancaman yang harus kita dengarkan jika kita posisi memilih dalam kebebasan tadi. Karena kita sifatnya adalah luber, langsung umum bebas dan rahasia. Baik, sahabat Berazam, itulah buka-bukaan pengamat politik, politisi, akademisi, Dr. Insinyur Mardianto Manan terkait dengan pemilihan kepala daerah langsung Kabupaten Kuantan Sengingi. Terima kasih Pak Mardianto. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Walafiat gitu ya. Ya. Kita bertemu kembali pada edisi mendatang. Jangan lupa subscribe, like, and share. Nyalakan lonceng notifikasi Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.